Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk karunia yang kau berikan, sehingga engkau memberikan kesempatan pada kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Zefanya pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berkata, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menasehati kita bahwa di tengah persoalan, di tengah kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita diingatkan, jangan pernah takut dan janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Firman ini ditujukan kepada Israel dan Yerusalem, kepada kerajaan Yehuda yang pada waktu itu memang damai, tapi di tengah kedamaian ada saja dari antara mereka yang menyembah berhala, yang bersungut-sungut, yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan mereka hukuman. Mereka akan dibuang ke pembuangan di Babel. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan mereka, akan membuang mereka ke Babel sebagai suatu hukuman, tetapi Tuhan juga menjanjikan keselamatan. Sehingga janji keselamatan yang dinubuatkan pada masa lalu, hari ini sudah digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga puji Tuhan, hari ini kita hidup dalam penggenapan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, janganlah takut. Firman Tuhan berkata, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Takut berarti keadaan jiwa. Takut berarti keadaan psikis dan kejiwaan kita. Tangan menjadi lemah berarti kondisi fisik kita. Tahukah saudara-saudara sekalian bahwa kondisi fisik kita bisa memengaruhi kondisi psikis kita. Kondisi psikis bisa mempengaruhi kondisi fisik. Pada waktu kita takut, pada waktu jiwa kita tertekan, pada waktu kita merasakan suatu persoalan yang menghimpit kita, itu juga bisa membuat tangan kita, kaki kita, tubuh kita menjadi lemah lesu. Kita nggak ada semangat, kita nggak ada gairah, kita mau melakukan pekerjaan kita, tidak ada kekuatan. Demikian juga pada waktu kita terlalu lelah, kita terlalu banyak aktivitas, kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman Tuhan, maka kejiwaan kita, psikis kita juga bisa terganggu, kita gelisah, kita takut, kemudian kita juga ada semacam sebuah tekanan bahkan membuat kita menjadi depresi. Berarti tekanan di jiwa mempengaruhi kondisi fisik kita. Tekanan di fisik kita mempengaruhi kondisi di jiwa kita. Tapi dengarkan kabar baiknya hari ini. Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan sampai engkau tanganmu menjadi lemah lesu. Mengapa saya tidak boleh takut? Mengapa saya tidak boleh lemah lesu? Jawabannya di ayat 17 dikatakan, karena Allahmu ada di antaramu. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Yesus sudah hadir sebagai Raja di atas segala raja. Namanya adalah Immanuel. Tuhan Allahmu ada di antaramu, berarti Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dan dia berkata, bukan hanya menyertai, tapi dia berkata, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mengapa saya tidak boleh takut? Karena Tuhan memberikan kemenangan. Mengapa saya tak boleh letih lesu? Karena Tuhan yang berperang bagi saya. Tuhan yang berperang bagi kita. Apapun persoalan, apapun gejolak yang timbul dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, jangan takut.
Jangan menjadi lemah lesu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan kenapa kita tidak boleh takut dan tidak boleh menjadi lemah lesu? Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara-saudara sekalian, bukan kita yang berperang, bukan kita sendiri mengatasi persoalan kita, kecuali kita telah lupa dan mengandalkan kekuatan sendiri. Kecuali kita telah menjadi lupa, menganggap kita lebih hebat, menganggap kita lebih super, menganggap orang lain bisa menolong kita, dan kita melupakan Tuhan. Tuhan tidak berperang bagi kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berperang bagi kita. Luar biasa janji Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan bergirang karena kita? Mengapa Tuhan bersorak-sorai karena kita? Karena Dia sedang menunjukkan kasih-Nya. Ada satu orang bertobat, kembali dari jalan-jalannya yang jahat. Bukan hanya Yesus yang bersukacita, Dia pasti akan bersukacita, tapi Dia akan mengajak ribuan malaikat di surga, berlaksana malaikat di surga juga bersukacita karena kita. Hari ini kalau kita tinggal dalam dosa, hari ini kalau kita tinggal dalam kecemaran, hari ini kalau saudara mungkin sudah meninggalkan kepercayaan kita, ada begitu banyak orang meninggalkan iman Kristen karena masalah ekonomi. Ada banyak orang meninggalkan iman Kristen karena masalah pasangan hidupnya. Ada orang banyak meninggalkan iman Kristen karena bujuk rayu dunia. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Kalau kita meninggalkan Yesus, kita lemah lesu dan kita menjadi takut. Kabar baiknya adalah pengampunan Tuhan tetap terbuka. Tangan Yesus tetap terbuka, menunggu kita untuk bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kita ingat perumpamaan anak yang terhilang. Pada waktu dia terhilang, dia sadar, dia bertobat, dia merindukan kasih Bapa. Dan apa yang terjadi? Firman ini juga digenapi, bahwa dia akan memperbaharui kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, dia akan memperbaharui kasih-Nya, dia menunggu kita. Dan ketika kita datang, sama seperti Bapa yang menyambut anak yang terhilang dengan sukacita, bahkan membuat pesta. Itu artinya Dia bersukacita pada waktu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada jalan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menanti kita dan Dia bersorak-sorai. Dia sedang bersukacita kalau kita kembali kepada Tuhan. Dia rindu, dia kembali, sama seperti seorang bapa yang menantikan anak yang terhilang. Kita tidak takut, kita tidak menjadi lemah karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang akan memberikan kemenangan di dalam diri kita. Dia bergirang, dia bersukacita kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Dan Dia sedang memperbaharui kita dengan kasih-Nya. Yang luar biasa di ayat 20. Saya rindu membacakan ayat yang ke-20. Sefanya 3 ayat 20 firman Tuhan berkata, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, kata Tuhan. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Kata kuncinya ayat ini adalah Tuhan Allah akan memulihkan keadaan kita. Kalau hari ini kita dilukai, kalau hari ini kita disakiti, kalau hari ini kita ditinggalkan, kalau hari ini kita sedang mengalami luka di dalam diri kita, Tuhan Yesus datang memulihkan keadaan kita. Ini bukan janji hampa, ini bukan janji yang tidak tergenapi. Betapa besarnya kasih Yesus akan dunia ini, sehingga Dia datang mengorbankan dirinya, menebus kita. Siapa yang percaya, siapa yang menerimanya, diselamatkan. Diselamatkan berarti dipulihkan. Saya percaya, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pasti akan dipulihkan. Keadaan kita akan dipulihkan.
Hari ini saya akan berdoa untuk kita sekalian. Mari tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan bagi kami, mendatangkan kesukaan di dalam kehidupan kami, mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dekapkan tangan di dada ketika saudara menghadapi sakit penyakit, dan percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Puji Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian merindukan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.